Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Febriani Waisa Putri dengan NIM 2020 008151, mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai transformasi dari mobil listrik Tesla. Baik, sekarang kita memasuki pada pembahasan Tesla tersendiri. Nah, Tesla adalah satu-satunya perusahaan mobil listrik di dunia yang sedang naik daun saat ini. Perusahaan asal California, Amerika Serikat ini didirikan pada tahun 2003 oleh Mark Eberhard dan Mark Tepning. Dua orang insinyur ini yang ambisius yang ingin memproduksi mobil listrik. Nah, Tesla ini diciptakan oleh dua orang yang ambisius gitu, teman-teman. Dua orang ini ingin menciptakan sebuah terobosan baru mengenai dunia otomotif gitu. Nah, kemudian nama Tesla ini tuh terinspirasi gitu dari penemunya yaitu seseorang yang berasal dari Serbia yang terkenal pada zaman dahulu yang bernama dengan Nikola Tesla, sehingga mobil perusahaan ini menggunakan nama Tesla gitu. Kemudian dealer resmi Tesla pertama kali berdiri pada tahun 2008 di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemudian 3 bulan berikutnya dealer kemudian dibuka pada wilayah Menlo Park, yaitu di bagian California. Nah, kemudian barulah tahun-tahun berikutnya muncul dealer-dealer di lokasi lain seperti di wilayah New York, kemudian Miami, kemudian Chicago, Seattle, Washington DC, kemudian beberapa negara lain ya. Kemudian baru muncul pada bagian Jerman, London, Inggris, dan Sydney, dan bagian Australia juga. Nah, Tesla si perusahaan Tesla Motor ini ternyata sekarang berubah nama menjadi Tesla INC gitu, IN gitu. Nah, perusahaan otomotif ini spesialisnya itu tidak hanya membuat mobil saja ya, jadi dia itu juga memproduksi spare part listriknya gitu, seperti kayak pembuat baterainya, kemudian penyimpanan energi, kemudian memproduksi juga perangkat isi ulang si baterainya gitu. Jadi tidak hanya memproduksi output si mobil, tapi juga eh, memproduksi spare part untuk kendaraan listrik seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai mobil listrik versus mobil bensin. Kendaraan listrik berkontribusi pada emisi gas rumah kaca, tetapi mobil bensin juga menyumbang sekitar 120 gram karbon dioksida per kilometernya, sedangkan mobil listrik sendiri hanya mengeluarkan atau menyumbangkan sekitar 57 gram karbon dioksida. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya bahwa untuk penyuplai emisi gas rumah kaca itu yang terbesar adalah si mobil bensin yang lebih besar gitu. Artinya si mobil listrik ini sedikit atau lebih menghemat atas penyumbang emisi gas rumah kaca tersebut. Nah, di sini juga ada sebuah keunggulan kenapa sih konsumen itu perlu untuk membeli mobil Tesla yang berbahan dasar dari mobil listrik gitu. Nah, karena kan si konsumen itu bisa mempertimbangkan ya atas performanya gitu, kayak keamanan juga. Nah, tentu juga harga sih. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini ya di era sekarang, kemudian semakin canggih, banyak perusahaan itu kemudian mempunyai transformasi untuk menciptakan sebuah mobil listrik. Misal seperti mobil di wilayah Jepang gitu ya. Jepang itu kan terkenal memang dengan mobil berbahan bensin yang dengan kualitasnya yang sangat luar biasa ya, yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia ini gitu. Nah, si perusahaan-perusahaan Jepang ini juga sekarang sudah mengeluarkan beberapa transformasi untuk menciptakan mobil listrik gitu. Artinya dia tidak mau kalah gitu dengan perusahaan Eropa ini gitu ya. Nah, kemudian
digadang-gadang juga nih mobil listrik ini tuh sebagai perusahaan atau sebuah perusahaan otomotif yang akan menciptakan ramah lingkungan karena kan tadi ya mau emisi gas rumah kacanya lebih sedikit daripada mobil yang berbahan dasar bensin gitu. Nah, kemudian perbedaan yang sangat signifikan nih untuk perbedaan antara mobil listrik dan mobil bensin. Nah, yang pertama tuh harga belinya. Untuk harga beli mobil listrik ini memang agak lebih mahal ya daripada mobil listrik karena mobil listrik ini kisaran dari 450 juta hingga 2,5 miliar. Sedangkan mobil bensin saja sudah meraup kocek sekitar 150 juta saja sudah mendapatkan mobil gitu ya. Nah, jadi di situ mungkin konsumen bisa mempertimbangkan atas harganya tersebut. Kemudian yang kedua, untuk bahan bakarnya. Karena kan kendaraan bensin kan rata-rata menempuh 13.400 km dalam setahunnya. Nah, itu kira-kira menghabiskan 10,8 liternya. Nah, jadi akan dihitung dengan rata-rata dia akan eh, mengeluarkan biaya sebesar 20,3 juta per tahunnya untuk si bahan bakarnya saja. Sedangkan untuk si mobil listriknya, dia itu hanya menempuh jarak 100 km dengan biaya 7,1 juta saja. Nah, nanti untuk per tahunnya dia hanya mengeluarkan 7,1 juta saja. Sedangkan yang bensin tadi sudah sekitar 20 juta gitu ya. Nah, artinya di situ untuk bahan bakarnya lebih hemat si listrik gitu. Kemudian si listrik ini juga kan menggunakan listrik ya, artinya dia lebih ramah lingkungan tadi gitu. Baik, selanjutnya kita memasuki pada poin utama, yaitu mengenai transformasi dari Tesla. Nah, yang pertama yaitu ada Tesla Roadster. Nah, Tesla Roadster ini bisa dibilang sebagai pelopor mobil listrik ya, karena dia sekaligus salah satu mobil listrik yang paling pertama yang dipasarkan di pasaran gitu, yang pertama gitu. Nah, kemudian Tesla Roadster ini dibuat menggunakan case yang mirip dengan Lotus Elf gitu, dengan menggunakan baterainya yang bisa hingga melaju 200 km per jam dengan menempuh jaraknya 400 km. Nah, di sini artinya si Tesla ini akan menunjukkan performa yang bagus gitu. Nah, yang kedua, Tesla S. Nah, Tesla Model S ini adalah mobil kedua yang dibuat oleh pabrikan listrik si Tesla tersebut. Nah, eh, untuk model Tesla S ini merupakan mobil sedan yang berkapasitas 7 penumpang. Nah, ini merupakan mobil listrik yang terbestseller gitu ya, model S-nya ini. Karena dia itu mencakup bisa 7 kapasitas, jadinya dia ramah keluarga, family gitu. Kemudian untuk penyedia baterainya pun juga versi yang lebih baru ya gitu. 100 kilowattnya, sekitar 600 kilometer gitu yang digunakan. Yang tadi kan yang di model Tesla Roadster kan hanya 400 kilometer. Nah, sekarang yang Tesla S yaitu menginjak 600 kilometer gitu. Jadi ini spesial gitu. Kemudian yang selanjutnya ada Tesla Model X. Nah, Model X ini adalah seri yang ketiga yang dibuat oleh Tesla. Nah, kemudian ini menggunakan sama sebenarnya modelnya dengan model S, tapi dia pembedanya adalah eh, adanya pintu yang bisa dibuka menyamping gitu ya. Ini merupakan model Tesla yang versi mahalnya gitu. Jadi kan pembedanya di sini pintunya bisa dibuka dari samping ke atas gitu. Biasanya kan menyamping ke depan gitu ya. Ini menyamping ke atas gitu. Nah, eh, kemiripannya pun juga sama dengan S, yaitu bisa dengan 7 kapasitas, 7 penumpang. Nah, namun si model X ini merupakan model yang versinya sunroof atau UV gitu. Oh, selanjutnya
Nah, kemudian selanjutnya ada model Tesla 3. Nah, model keempat ini merupakan eh, mobil yang cukup populer ya, karena kan banyak dinantikan oleh penggemar otomotif di seluruh dunia. Kenapa? Karena secara resmi desain mobil ini mengambil beberapa ciri khas yang sama dengan si kakaknya, yaitu model S. Nah, namun di bagian depannya ini sedikit seperti mobil Porsche gitu ya. Nah, jadi merupakan itu salah satu karakter utama yang dimiliki pada Tesla 3. Nah, keuntungannya dari si Tesla 3 ini adalah pembedanya yaitu di interiornya. Kenapa kok beda? Karena dia pembeda interiornya itu sangat signifikan gitu daripada Tesla yang sebelum-sebelumnya gitu. Selanjutnya Tesla model Y. Nah, Tesla ini eh, menggunakan baterai yang lebih terupgrade atau lebih baru gitu karena kita bisa ketahui pada model yang seperti crossover gitu ya, pada model-model sekarang kan mereknya itu merek-merek mobil itu kan paling diminati oleh konsumen itu crossover ya. Nah, di sini si Tesla ini mengeluarkan yang model crossover pada seri Y ini sehingga hampir semua pabrik itu kan mengeluarkan crossover. Nah, si Tesla juga mengeluarkan si model crossover ini. Jadi, dia itu bisa menempuh long range yang sangat jauh gitu, sehingga 540 km gitu. Selanjutnya, yang terakhir ada Tesla model Cybertruck. Nah, dibandingkan dengan model-model yang lalu atau yang sebelumnya itu kan hanya sedan ya, hanya bisa digunakan untuk tertutup. Nah, Tesla ini eh, menciptakan terobosan baru yaitu versi truk, artinya versi pick up gitu ya. Nah, dia memberikan kejutan yang baru. Nah, bukan hanya orang yang bisa aja menumpangi mobil, tetapi produk apa otomotif lain bisa menumpangi otomotif tersebut gitu. Walaupun desainnya yang agak aneh ya teman-teman, tapi soal kekuatan ini sangat nomor satu karena bagian dek belakangnya memiliki kapasitas 2.800 liter dan sanggup menarik beban sebesar 3,5 ton. Nah, sedangkan untuk baterainya sendiri pasti besar ya kapasitasnya. Yang jelas dia ini menciptakan model terbaru atau terobosan baru yaitu mirip dengan pick up. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.